ibadah kami. Kami pun rindu menghormati Tuhan Yesus sebagai juru selamat Tuhan dan Raja kami. Kami juga rindu selalu dituntun oleh Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami sudah ada di rumah-Mu, sudah memuji Engkau, sudah mendengar firman, bahkan sudah membawa persembahan kami. Apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan Yesus tentu tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga, urapi kami, urapi hamba-Mu untuk mengucapkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi telinga kami, urapi hati kami, pikiran kami, supaya firman yang ditabur tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di tanah yang berbatu, tidak jatuh di semak duri, tetapi di tanah yang terbaik. Tentu akan berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara berbahagia? Ya, sebelum kita merenungkan lebih jauh, saudara, hidup ini perlu ada keputusan-keputusan. Kalau ada keputusan, tentu kita akan punya pedoman, punya kekuatan, punya tekad untuk melakukannya. Tentunya saudara hari ini sudah ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Enggak ada yang amin, cuma berapa orang. Tentunya saudara sudah ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Kurang mantap. Tentunya saudara sudah ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Ya gitu saudara. Ya supaya Tuhan Yesus juga dengarnya mantap ini gitu loh. Ya. Nah, tentunya kalau saudara sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus, nanti kita lanjutkan. Kita nyanyi dulu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Coba yang di sini dulu. Mengikut Yesus. Ya, sekarang yang sebelah sini. Mengikut keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, kalau kita memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, kita memiliki banyak keuntungan, bahkan semuanya untung dalam hidup kita. Bahkan penderitaan pun menjadi keuntungan bagi kita, saudara. Sebab kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan kesusahan hari-hari ini, saudara ya. Nah, itu sebabnya kalau saudara sudah memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, pasti saudara bisa menikmati hari-hari bersama Tuhan Yesus. Amin. Juga hari ini kalau saudara beribadah, coba periksa, saudara nikmati nggak ibadah ini? Ya, kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, tentunya ibadah ini saudara bisa nikmati. Karena ini bukti bahwa kita betul-betul mengikut Tuhan Yesus. Shalom hambanya. Ya, hambanya baru sampaikan firman sana di Elisa di Rawalumbu ya, di jembatan berapa 16 kalau nggak salah, 14 ya, saudara. Puji Tuhan, gereja kita juga jadi berkat buat gereja lain, saudara. Ya, nah jadi saudara
Mari kita nikmati ibadah. Kalau nggak nikmati ibadah ini, ibadahnya juga menjadi saudara tambah stres, ya kan? Tapi kalau saudara bisa menikmati ibadah ini, justru ini menjadi relaksasi, menjadi refresh buat kita, menjadi apa ya? Menjadi tekanan kita menjadi berkurang. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan pribadi yang luar biasa yang bernama Tuhan Yesus Raja Semesta. Nah, ada beberapa pertanyaan saudara ada yang kita akan renungkan pada pagi hari ini sesuai dengan perikop-perikop kita. Yang pertama, berapa kali saudara berdoa dalam sehari? Ini jawabannya gini, ada yang 5 kali, ada yang tergantung kebutuhan, ada yang berkali-kali tapi nggak jelas berapa. Ada yang kalau ingat dan kalau mau, sebab orang ingat belum tentu mau. Ada yang setiap saat aku rindu. Nah, coba kita renungkan. Kalau 5 kali, kemungkinan dia berdoa, bangun tidur, makan 3 kali, mau tidur. Gak apa-apa sih, asalkan doanya itu doa yang sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan Yesus. Sebab jujur nih, kadang-kadang kita berdoa juga formalitas aja. Ya orang Kristen kan mesti berdoa. Ya, saya bertobat, saudara dulu kalau berdoa makan cepet banget. Terima kasih Tuhan buat makan ini. Haleluya. Amin. Ya, menurut saya sih itu belum berdoa, baru nawarin Tuhan makan ya, gitu saudara. Ya, harusnya saudara ada ucapan syukur, ada pujian bagi Bapa di surga. Nih makan ini ada di sini nih mujizat. Mujizat enggak? Saudara bisa makan nasi itu mujizat loh. Sebab sebelum saudara melihat nasi itu ada orang petani yang mencangkul sawah, ya kan? Lalu memberikan benih, nunggu 3 bulan, disiangin, dikasih pupuk, dipelihara, dituai, digiling, dijual sampai ke tempat saudara. Makanya kita mengucap syukur kalau kita bisa makan nasi putih. Ya, dulu zamannya saya rindu sekali makan nasi putih. Sebab nasinya nasi jagung waktu itu. Ngalamin nggak Pak Hadi? Enggak ya? Ya, nasi jagung setiap hari, saudara. Itu rasanya nggak karuan, saudara ya. Nah, tapi bagi kita, saudara, kalau kita berdoanya dengan komunikasi yang baik, yang indah kepada Tuhan Yesus, itu yang Tuhan suka. Saudara. Jadi setiap doamu harus berkualitas. Kualitasnya apa? Doa dengan berkomunikasi dengan benar. Ya, 5 kali nggak apa-apa. Nah kemudian tergantung kebutuhan. Ini kadang-kadang orang datang pada Tuhan Yesus cuma minta terus. Gimana saudara kalau ketemu sama punya teman gitu ya, kalau ketemu sama saudara cuma minta tolong gitu. Ya, dulu saya punya teman kayak gitu, saya pernah saksikan di sini. Kalau ketemu sama saya, telepon saya selalu minta tolong. Suatu kali saya bangga banget, selamat Natal ya Pak Darius, biar keluarganya bersuka cita. Di bawahnya ditulis, tolong dong Pak, alamatnya sih ini. Enggak minta tolong juga saudara, sebel juga saudara. Nah, mari kita rubah cara doa kita, boleh minta. Tapi yang jangan minta doang gitu kan. Ada caranya, memuji, menyembah, ya memuliakan, baru saudara meminta. Kalau perlu dalam satu doa, saudara nggak minta apa-apa, cuma memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan Yesus. Nah, jadi tergantung kebutuhan. Tapi yang luar biasa, kalau kebutuhan kita butuh memuaskan hidup saya untuk bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu kebutuhan yang luar biasa. Berdoa berkali-kali, ya bagus. Dulu kita pernah ada doa 50 kali, banyak ya. Ya sekarang malah ada seorang oma yang berdoa 100 kali dalam satu hari. Ya. Tapi dia cuma pengen mengungkapkan aku banyak berdoa loh, gitu kan. Pasti nggak dihitung, karena hitung 100 juga susah ya. Nah, saudara, setiap saat aku rindu. Ku rindu setiap waktu
hidup di kebenaran. Yang luar biasa saudara, kita berdoa di mana saja bisa. Bahkan kalau kepepet di toilet pun bisa, kalau kepepet saudara. Ya, karena apa? Ada seorang murid juga bilang, pada waktu itu sedang ada konflik di ruangan tamu gitu ya. Dia mesti berdoa, sedang mereka bukan seiman. Terpaksa saya masuk ke toilet untuk berdoa. Ya. Jadi Tuhan omnipresent, ada di mana-mana. Jadi saudara, kita mengucap syukur buat karena kita Tuhan kita ada di mana-mana menyertai kita. Bisa nggak kita berdoa dalam perjalanan kita? Bisa. Ya, dalam apapun kita bisa berdoa. Nah, pesan Tuhan Yesus dalam berdoa, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan kita ini selalu menawarkan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa buat kita. Nah, dibutuhkan respon kita, dibutuhkan iman kita, dibutuhkan keputusan kita, kepercayaan kita dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengalami kalau kita minta menerima. Kalau kita mencari mendapat. Kalau kita mengetuk bagi kita pintu dibukakan oleh Tuhan Yesus ya. Kayaknya gak ada orang yang kasih jaminan sama kita seperti ini saudara. Hanya Tuhan Yesus saja. Dia tahu kebutuhan kita. Dia menantikan kapan kamu minta. Bahkan Tuhan Yesus pernah bilang sama murid-muridnya, sampai hari ini kamu belum minta apa-apa kepada Bapa. Mintalah dalam namaku maka kamu akan diberikan. Keren saudara. Saudara mau meminta kepada Tuhan. Amin. Saudara mau mencari, ya ini termasuk saudara mencari Tuhan ibadah. Ya, tidak mencari yang lain. Ya, kemarin ada ilustrasi begini, apabila saudara ibadahnya di mall, begitu mau ibadah tiba-tiba ada promo. Ini ada HP yang nilainya 23 juta ya, tapi nanti kalau saudara tunggu di sini saudara akan bisa beli 3 juta aja. Yang tadinya mau masuk ke gereja, gak jadi ke gereja saudara. Karena promo itu. Nah di dalam dunia ini banyak tawaran-tawaran yang sebenarnya ya untuk mengetes kita. Apakah kita betul-betul memutuskan mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Saudara kalau kita mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, gak ada ruginya, maka semuanya akan menjadi untung. Selama kita mengutamakan Tuhan Yesus. Dalam berikut-berikutnya saudara, ya jagalah supaya tidak terjadi perpecahan. Ya, kalau iblis melawan dirinya sendiri, dia tidak bisa bertahan. Kalau rumah tangga terpecah, dia tidak bisa bertahan. Ya, kalau dalam diri kita, di dalam diri kita sendiri ada kekecewaan, ya kita nggak bisa bahagia dalam hidup ini. Nah untuk itu saudara juga di dalam gereja jangan sampai ada perpecahan. Saudara pengen gereja nggak pecah? Ya jangan saudara. Karena ini miliknya Tuhan Yesus. Kalau saudara pecah berarti saudara memecahkan miliknya Tuhan Yesus. Ya untuk itu saudara di dalam gereja doa kita selalu agar kita ini jemaat diberikan kerendahan hati. Amin. Tidak tinggi hati, tidak merasa rohaninya tinggi. Saya kan S2, Pak Gembala kan cuma begini. Itu tinggi hati ya, tinggi rohani. Enggak, saudara. Di hadapan Tuhan kita sama. Amin. Kita sama-sama murid Tuhan Yesus. Guru kita ini cuma satu, Tuhan Yesus, Maha Agung, luar biasa. Jadi saudara, mari kita jangan tinggi hati. Ya, kalau kita boleh lebih tahu sesuatu, biar kita tetap merendahkan diri. Mari kita lemah lembut. Itu ada tulisan 11:28. Ada tahu maksudnya apa? Ya, mantap. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku
semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi orang percaya juga harus punya kuk. Ya. Kuknya dari Tuhan Yesus, kuk yang enak. Saudara, ibadah ini enak nggak? Nah, itu cook yang enak yang dari Tuhan Yesus. Saudara baca Alkitab enak nggak? Itu cook yang dari Tuhan Yesus membuat kita lebih dewasa di dalam Tuhan Yesus. Saudara berdoa enak nggak? Itu cook dari Tuhan Yesus supaya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus semakin hari semakin intim, semakin kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Ya. Kemudian ada buah roh 5:12 apa? 5:22. Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tolong saudara juga hafalin ini ya di rumah ya. Amin ya. Ya Galatia 5 ayat 22. Kemudian kita juga harus menjadi orang yang senantiasa mengucap syukur. Ya. Kalau kita mengucap syukur kira-kira Tuhan senang nggak ya? Kalau bersungut-sungut, ya Tuhan Yesus pernah tegur murid-muridnya, jangan bersungut-sungut ya. Tapi Tuhan senang karena Tuhan Yesus juga selalu mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum dia menyembuhkan orang, kadang dia menengadah ke langit, mengucap syukur pada Bapa di surga, meminta supaya bisa menyembuhkan. Waktu memberi makan 5.000 orang ya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, mengangkat ke atas, menengadah ke langit dan memberkatinya. Jadi saudara, biar orang Kristen harus hidup dengan ucapan syukur. Termasuk kalau saudara lagi dalam kesusahan, nggak ada salahnya dalam kesusahan pun mengucap syukur. Sebab Tuhan kita tahu ya akan kebutuhan kita. Tuhan kita, Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 6 kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ingat ya, dengan ucapan syukur. Saya percaya kalau kita banyak mengucap syukur, Tuhan melihat dan Tuhan senang, saudara. Tuhan Yesus berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Sama-sama, yang lebih berbahagia. Iya, saudara, Tuhan berbilang begini, ya karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, ketika kita mendengar firman Allah itu, saudara, firman itu bisa jatuh di pinggir jalan. Ya percuma, di iblis akan ambil. Jatuh di tanah yang berbatu, kelihatannya terima, tetapi nggak berakar. Jatuh di semak duri, terlalu banyak persoalan dalam hidupnya, sehingga juga tidak berbuah. Nah, kalau memeliharanya, kita perhatikan tuh firman. Ini firman maksudnya apa ya? Buat saya ini apa ya? Perlu nggak saya bertobat? Kalau saya bertobat, ya nanti setelah bertobat apa yang harus kita lakukan? Semuanya kita mesti pelihara dengan sungguh-sungguh firman itu. Ya, contoh kita kenal semua ya, Tuhan pernah berkata pada kita, sabda, jangan kamu khawatir. Ya. Nah, kalau kita pelihara itu, ketika kekhawatiran itu datang, kita ingat pada firman itu, kita melawan diri kita untuk tidak khawatir. Sebab khawatir nggak ada gunanya. Ya, untuk apa kita khawatir nggak ada gunanya? Lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, ada mujizat di dalam ucapan syukur. Perhatikanlah supaya terang yang ada padamu bukanlah kegelapan. Artinya terangnya bukan cuma terang remang-remang. Apalagi terangnya ya cuma kelihatan baranya saja.
Gak ada gunanya, saudara. Tuhan mau terang yang ada pada kita bercahaya. Coba lihat kiri kanan, wajahnya bercahaya enggak? Ya. Kira-kira berapa watt ini? Ya, sebelahmu itu berapa watt kira-kira? 5 watt berarti mau tidur. Ya kan? 10 watt ya lumayan, lagi ngantuk, ya kan. Tapi kalau 50 watt, 70 watt cerah. Sehingga apa? Hidup kita ini menjadi terang. Saudara pengen nggak lihat orang itu 5 watt atau 70 watt? Kalau 5 watt bisa nular nih, ya kan? Lama-lama kita yang 70 watt turun nih, ya kan? Harusnya yang 70 watt tetap bertahan. Ya, apapun yang terjadi, persoalan yang terjadi. Karena kadang-kadang nih ya, kita hidup dalam keluarga nih. Kita kan punya keluarga juga. Kadang-kadang kita lagi cerah gitu. Begitu salah ngomong, langsung redup tuh. Gitu kan. Iya enggak? Iya. Harusnya enggak begitu. Kalau kita salah ngomong ya dibetulin, ya kan? Tapi jangan jadi redup begitu, ya kan? Akhirnya yang tadinya cerah juga ikut redup juga. Ya. Nah, kita biar menjadi berkat bagi orang lain. Biar kita melihat memperlihatkan bahwa wajah kita ini wajah sukacita terus karena Tuhan Yesus, bukan karena siapa-siapa loh, karena Tuhan Yesus. Ya, kita menjadi orang yang berbahagia. Kita nyanyi dulu deh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara, di antara kita ini yang suaranya paling bagus tuh Paut Tagalung. Ya. Coba kasih mic-nya Paut Tagalung biar nanti dia referennya mantap ya. Kita nyanyi depannya, nanti referennya biar Paut Tagalung ya. Ku lembek sih, 1, 2, 3. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Silakan Paut Tagalung. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya, makasih ya Pak. Suaranya itu menyentuh hati saya. Di dalamnya ada kebahagiaan, tapi juga ada pergumulan. Tapi saya percaya kalau kita terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, pergumulan kita akan diangkat sama Tuhan Yesus. Amin. Kebahagiaan akan Tuhan curahkan buat kita semua. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
selamanya. Saudara, kalau di gereja kita selalu dipasang lilin, ini bukan gak ada maknanya. Saya rindu kita tetap bercahaya, saudara. Walaupun kecil, tapi tetap bercahaya. Karena memang Tuhan menginginkan kita jadi pelita, saudara. Tuhan menginginkan pelita kita menyala. Tuhan menginginkan ada minyak di dalam buli-buli, ada persediaan terus menerus, ada firman terus di dalam diri kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah apapun, kita tetap menyala, kita tetap bercahaya, kita menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang ya. Nah itu yang Tuhan inginkan buat kita. Jangan pelita kita itu disembunyikan. Jangan cahaya yang Tuhan berikan kepada kita itu diredupkan, bahkan dipadamkan. Jangan padamkan roh saudara-saudara. Karena kita ini sedang diproses sama Tuhan Yesus untuk dipersiapkan menjadi orang-orang pilihannya, menjadi orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, bahkan menjadi orang-orang yang selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di mana? Di dalam sorga. Ya, jadi biarlah hidup ini menjadi hidup yang penuh pengharapan. Nah kemudian dalam bacaan kita ini ada kecaman-kecaman. Ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang Saduki yang selalu mengikut Tuhan Yesus. Mengikut terus saudara. Tetapi bukan untuk mendengar dan melakukan firman. Mereka pengen menjegal Tuhan Yesus. Mereka pengen membantah firman Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus mengecam mereka saudara. Ya, karena di hati mereka penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang tidak cocok sama Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena mereka meyakini Yesus itu manusia biasa. Apakah dia manusia biasa? No, tidak. Walaupun dia lahir dari seorang perawan Maria, saudara, tapi dia bukan orang biasa. Dia Allah, dia firman yang menjadi manusia, saudara. Nah itu yang mereka tidak bisa terima, saudara. Kenapa? Karena mereka lihat, tuh bapaknya si ini Yusuf, ibunya tuh Maria, rumahnya di situ, dia tukang kayu, ya kan? Orang melihat seperti itu, padahal saudara itu bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya adalah Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, semua firman harus dilakukan. Saudara mau melakukan semua firman, termasuk saudara jangan berdusta. Ya, di dunia ini roh dusta ini ada di mana-mana, apalagi dalam bisnis, saudara. Jangankan bisnis besar, bisnis kecil aja, ya, saudara. Ada orang jual mangga, harganya 15.000, ditawar 10.000, oh belinya aja nggak dapet. Ada belinya cuma 5.000 sudah. Mengerikan katanya. Tapi memang kata mereka kalau nggak bohong untungnya sedikit. Benar apa salah? Salah banget. Ya, saudara nggak usah berbohong. Ya, kalau nggak dapat aja. Kalau saudara dagang nih ya, kalau saudara pengusaha nih, kan. Kalau nggak dapat aja. Gak usah bilang belinya nggak dapat segitu. Padahal bohong. Nah, saudara dalam banyak hal, ya kalau saudara terima telepon pun kadang-kadang bilang, lah itu siapa? Dulu zamannya telepon, saya waktu di kantor begitu, karena yang jadi sentra tuh di meja saya, jadi semua telepon masuk dulu ke meja saya. Karena kita baru beli, ya mau di training ke yang lain. Nah, banyak kali teman-teman saya bilang, saya bilang katanya kata si itu dia nggak ada. Nah saudara, dunia biasa berbohong, dunia biasa berbuat jahat, dunia biasa mencuri, ya. Tapi anak-anak Tuhan harus hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus, ya. Jadi pelihara firman itu, lakukan dengan sungguh-sungguh, engkau akan mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Ya, baik.
Nah, kesimpulannya apa saudara? Kesimpulannya Tuhan Yesus itu mengajar hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Firman-Nya itu sangat dahsyat dan hidup, ya. Bukan saja dahsyat, firman-Nya tuh hidup. Nah, kalau kita mengimani firman itu, maka kita akan mengalami hidup di dalam Kristus. Ya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Kalau Kristus hidup di dalam diriku, maka kita bercahaya. Maka kita penuh dengan ucapan syukur. Maka kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Maka kita akan mengalahkan segala bentuk permasalahan dalam hidup kita. Sebab segala perkara di dalam hidup kita itu ada jalan keluarnya loh saudara. Gak mungkin gak ada jalan keluarnya. Semua ada jalan keluarnya. Kalau saudara mengalami hambatan di dalam satu persoalan, berdoa. Minta kepada Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus, ketuk pintu hati Tuhan Yesus, maka saudara akan mengalami jalan keluar yang dahsyat dan luar biasa. Kita semua pasti punya pengalaman itu ya. Ya, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Ya, terus untuk masalahmu dan masalahmu dan masalahmu. Ya, masalah kita semua ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Ya, contohnya saudara waktu Abraham ya dipanggil Tuhan untuk keluar dari rumahnya, kelihatannya buntu saudara. Kemana Tuhan? Ke tempat yang akan kuberitahukan kepadamu. Udah beritahukan belum? Belum saudara. Tapi dia mau percaya. Ketika dia percaya, maka Tuhan akan buka jalan step demi step, langkah demi langkah sampai ke tanah Kanaan. Nah, demikian hidup kita juga saudara. Kita menuju ke Yerusalem baru. Nah, langkah-langkah kita hari lepas hari, yuk kita lakukan dengan iman percaya pada Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur terus menerus, dengan pelita yang menyala saudara. Dan kita akan sampai ke tempat tujuan kita dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang Tuhan tabur pada pagi hari ini. Kami butuh pertolongan Roh Kudus untuk mengingatkan kami atas firman yang sudah Tuhan sampaikan. Untuk memampukan kami bukan menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau pelita kami terus menyala, bahkan bercahaya, menerangi sekitar kami, menerangi keluarga kami, menerangi gerejamu di tempat ini. Walaupun banyak permasalahan dalam hidup kami, tetapi selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar kami hidup dalam buah pertobatan, dan hidup dalam buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.